Awali kesuksesan Anda dengan perubahan karakter. Smart Listener, segera kami hadirkan Smart Character bersama Power Character based on business transformation. Selamat mengikuti. Oke, selamat malam Smart Listeners. Bagaimana kabar Anda di hari Senin ini? Semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Dan di hari Senin seperti biasa, saya Audrey Joanna kembali menemani Anda dalam Smart Character. Dan malam hari ini sudah hadir Mas Harmoni dan juga Mbak Golda. Halo, selamat malam Mbak, Mas. Halo, selamat malam. Sehat ya semua ya? Sehat. Mbak Audrey gimana kabarnya? Sehat dong, karena sekarang harus ya jaga kesehatan, jadi tanggung jawab nih, harus sadar gitu ya. Oke, dan Mas Harmoni serta Mbak Golda, hari ini topik kita menarik ya, employee engagement gitu. Tadi Mas Harmoni sudah sebutkan di awal bahwa kalau bisa kita bisa jadi bengkel nih untuk rekan-rekan kerja kita, untuk karyawan gitu, terutama mungkin para leader gitu ya. Tapi boleh dijelasin dulu nggak Mas lebih lanjutnya, employee engagement itu sebenarnya definisinya seperti apa sih? Ya, baik. Kenapa sih saya bahas tentang employee engagement gitu? Karena menurut data gitu ya dari Gallup gitu menyatakan bahwa orang-orang di menurut data itu dikatakan bahwa rata-rata perusahaan-perusahaan itu orang-orangnya itu datanya seperti ini. 30% orang itu engage dan 50% orang itu setengah engage dan 20% diantaranya not engage. Nah, ibaratnya sebuah kapal tuh begini Mbak Audrey. Jadi ya gini, apa sih maksudnya engagement sama disengage gitu? Kalau misalnya karyawan yang engage itu dia itu bekerja dengan terkoneksi, ngerti kenapa saya bekerja. Dia itu orangnya paham kenapa saya harus berkontribusi terhadap perusahaan dan organisasi ini. Dia mengerti tujuannya, dia mengerti pekerjaannya dan kenapa saya harus berkontribusi dengan maksimal. Itu bicara tentang engagement terhadap perusahaan. Sedangkan karyawan yang tidak engage, perilakunya biasanya seperti zombie. Ya, seperti yang ya cuman sekedar digaji, kalau misalnya nggak digaji ya langsung performanya turun, potong gaji, performanya turun gitu. Jadi nggak ada semangat gitu. Jadi dia betul-betul bekerja hanya karena untuk uang. Kalau nggak disuruh dia nggak akan bekerja, dia nggak akan inisiatif. Tentu saja sebagai seorang pemimpin, kita pengen punya tim yang engage gitu kan. Seperti analogi yang diberikan oleh Gallup menarik gitu ya. Seperti 10 orang yang menaiki sebuah perahu gitu ya. Dalam perahu ini 3 orang mendayung dengan keras gitu. Dia ngerti mau kemana, mengarahkan kapal ini supaya survive sampai ke daratan. Sedangkan 5 orang diantaranya, mereka ngelihat-lihat pemandangan. Wih, lautnya bagus ya, gitu ya. Wih, lautnya bagus, wih kayaknya mendung nih habis ini, nyantai gitu ya. Sedangkan ada 2 orang yang lainnya, mereka actively disengage. Wow. Oke. Actively disengage itu artinya apa? Mereka justru bahasanya lebih kasarnya begini, mereka berusaha menenggelamkan perahu ini. Justru mengerikan orang-orang yang tidak engage, yang sekedar kalau misalkan not engage ya sekedar ya kayak zombie aja, tapi yang berbahaya adalah orang-orang yang actively disengage. Gitu loh, yang mereka yang berusaha untuk menenggelamkan, mereka yang berusaha contohnya dalam perusahaan mereka bisa menjelek-jelekan perusahaan, mereka bisa mengkritisi perusahaan, bahkan mereka bisa jadi toksik dalam perusahaan. Nah, jadi makanya penting sekali untuk membahas hal ini karena kita mesti paham dalam perusahaan kita perlu mengukur engagement dalam tim kita, engagement dalam perusahaan. Karena pada ujungnya kita butuh orang dalam pekerjaan kita butuh tim, kita nggak bisa bekerja sendiri. Dan bagaimana kita meningkatkan engagement dalam tim kita dan mengapa engagement itu harus tinggi, saya akan jelaskan pemaparan-pemaparannya agar kita memaknai dan memahami dan dapat meningkatkan engagement dalam perusahaan Anda. Oke, nanti kita akan perbincangkan lebih lanjut Smart Listeners mengenai engagement ya, seperti apa employee engagement ini dan juga bagaimana nanti caranya untuk meningkatkan supaya bisa tetap engage karena engagement ini juga
berkaitan sekali sama produktivitas karyawan juga pastinya ya Mas ya dan Pasti, juga Mbak ya. pasti. Yes, nanti kita akan bincang lebih lanjut Smart Listeners dan pastikan Anda masih tetap mendengarkan kami sampai dengan jam 10 malam hanya di Smart Character. Kita kembali setelah yang satu ini. Oke, Smart Listeners, kita masih lanjut dalam Smart Character malam hari ini dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah stay tune mendengarkan kami, tapi jangan lewatkan perbincangan kami sampai dengan jam 10 malam ya, sampai dengan selesai karena topik hari ini menarik sekali, employee engagement. Nah, tadi sudah disebutkan Mas Harmoni bahwa ternyata employee engagement ini penting sekali dan terbagi jadi 3 ya, ada engagement, ada engage maksudnya, ada not engage dan juga disengage actively bahkan tuh tadi serem banget ya. Oke, tapi mungkin kita ke Mbak Golda dulu nih ya. Ini kan banyak macam ya Mbak ya. Tapi apa sih yang membuat karyawan biasanya nggak engage sama satu perusahaan atau mungkin tempat lingkungan kerjanya? Ya, ini memang perlu diselidiki lagi ya kepada setiap masing-masing pribadi gitu. Motivasi awalnya ketika mereka bekerja itu apa gitu. Memang akan banyak customize. Ada yang memang di awalnya mencari uang, which is it's normal gitu. Semua orang bekerja pasti mencari untuk nafkah gitu. Tetapi setelah mendapatkan, kita kan juga perlu melihat juga. Coba Mbak Audrey renungkan ya, kalau misalnya kita bekerja Senin sampai Jumat. Gitu. Ada yang Senin sampai Sabtu, dari pagi sampai sore. Itu kalau yang teman-teman masih harus bekerja ke kantor. Kalau yang WFH masih mending ya, walaupun memang tetap tuntutannya banyak. Rumah, tapi juga tetap harus buka data juga, bekerja juga. Yang artinya kalau kita sadari secara dari Senin sampai selama 1 minggu kita banyak menghabiskan waktu itu dengan orang-orang di kantor, dengan orang-orang bekerja gitu. Nah, apa jadinya kalau misalnya kita cuma sekedar melakukan doing job desk atau enggak kita boro-boro doing job desk yang ada udahlah tarsok terus gitu. Jadi itu yang membuat akhirnya pertama produktivitas tidak ada, kemudian yang akhirnya kita juga jadi nggak enjoy, orang nerima hasil kerja kita juga jadi loh kok begini banget, salah semua. Itu kan yang akhirnya membuat jadinya tidak adanya sinergi, tidak adanya keharmonisan di mana si pemberi dan si penerima nggak terjadi kesepakatan gitu. Itu cuma buang-buang waktu, buang-buang energi gitu. Dan buat saya itu sesuatu yang sangat-sangat buang waktu sekali. Lebih baik kita juga mereview. Kalau misalnya memang saya punya tanggung jawab di sini, ayo berikan yang terbaik. Kalau misalnya memang saya tidak cocok, saya tidak sevisi, saya nggak suka dengan apa yang saya lakukan, silakan dibicarakan. Mungkin ada solusi lain, entah itu mutasi, entah itu berlap pekerjaan gitu ya. Itu kan solusi-solusi itu bisa ditemukan gitu. Silakan dikomunikasikan. Tetapi kalau misalnya segala cara sudah dicoba, sudah ditempuh dan memang kita menyadari bahwa kayaknya tempat saya bukan di sini gitu ya, silakan. Kita cuma tinggal mengambil keputusan, bukan berarti jadi musuhan, tapi ya memang mungkin perahunya beda gitu. Yang penting jangan sampai kita ada dalam satu tempat, tapi kita tuh ngedumel, karena saya banyak ketemu klien seperti itu Mbak Audrey, gimana tuh ngedumel tentang atasannya, tentang perusahaannya. Tapi kalau saya tanya, loh kenapa nggak resign aja? Terlalu banyak komplain gitu ya. Bapak atau ibu itu menyusahkan diri sendiri gitu loh. Saya sudah coba menjawab dengan sistem, saya coba menjawab dengan sikap hati yang benar, tetapi tetap tidak mau diresponi dengan tepat, selalu ngedumel. Yang ada saya juga jadi lelah dengan mendengar semua keluhan-keluhan. Gitu. Itu yang perlu kita sadari, itu yang perlu kita mengerti. Motivasi boleh mencari uang, tapi kita juga harus tahu ya, uang itu cuma dampak. Selebihnya apa? Kita harus enjoy saat kita bekerja. Jangan sampai nanti kita dapat uang, tapi kita sakit-sakitan karena selama bekerja marah-marah melulu, ngedumel melulu, tanpa kita sadar ya jadi numpuk penyakit kan. Akhirnya uangnya cuma buat biaya berobat. Itu kan juga tidak menikmati hidup gitu. Nah itu yang perlu kita sadari juga. Kenapa akhirnya ada orang-orang yang bisa engage, bisa so-so aja atau enggak, ya akhirnya jadi mengkritisi tapi enggak ada solusi. Nah ini yang perlu kita, ini kan kemarin sempat in banget ya tentang undang-undang Ciptaker ya, jadi perlu kita waspadai juga gitu. Saya juga banyak misalnya Mbak Audrey ya suka dengar orang, aduh gaji nggak naik-naik gitu.
kadang saya cuman bertanya, kalau gaji naik, tanggung jawab ditambah, siap apa enggak Ya. gitu. Itu kan banyak sisi yang perlu kita renungkan. Dan saya berharap lewat pembicaraan malam hari ini kita, kalau Bapak Ibu yang masih bekerja di perusahaan, dapatkan pencerahan, dapatkan semangat juga saat bekerja, dan mungkin juga sudah waktunya untuk mereview apakah Anda menikmati apa yang Anda lakukan gitu lewat employee engagement. Malam ini yang mau kita. Oke, berarti berbicara tentang employee engagement ini bukan hanya dari sisi perusahaannya juga, tapi kita juga harus mereview ya, bagaimana progresnya gitu, bagaimana engagement kita. Gitu ya Mas Harmoni, baru mungkin Mas Harmoni ingin menambahkan? Baik, saya mungkin menyampaikan benefit-benefit terhadap employee engagement itu apa gitu ya. Oke. Karena ini sangat penting ketika kita mengukur hal ini gitu, menjadi esensi ya. Oke, saya tampilkan sekarang. Oke, saya share screen. Baiklah, jadi pertama informasi yang saya sempat berkali-kali sampaikan gitu ya, bahwa people don't leave the organization, they leave the leaders ya. John C. Maxwell mengatakan orang tidak meninggalkan organisasinya, mereka meninggalkan pemimpin satu level di atasnya. Dan Oke. HBR juga mengatakan bahwa 80% karyawan menyatakan bahwa mereka tidak puas dengan manajer, dengan atasan satu level di atasnya, dan itu membuat mereka resign gitu. Dan otomatis ya artinya clearly this is about leadership. Kita sekarang berbicara tentang leadership. Itu cerita yang barusan disampaikan Ibu Golda itu sangat clear bahwa sebetulnya kita seringkali memismanage orang-orang dan tim yang kita kelola gitu. Karena bicara tentang mengelola tim, kita punya persepsi aku atasan, aku punya otoritas, aku mesti nuntut kamu harus bekerja sesuai dengan apa yang aku minta. Which is itu sangat subjektif gitu. Nah akhirnya karena peneliti itu terus meneliti gitu selama 30 tahun belakangan tentang employee engagement atau keterlibatan gitu ya seorang karyawan dalam perusahaan, maka dampaknya ternyata luar biasa gitu ya penelitian ini. Nah ternyata ini kita langsung saya bahas aja ya. Kita ini penelitian ini menunjukkan bahwa ini penelitiannya dari hampir 50.000 bisnis ya terhadap 1,2 juta karyawan dari seluruh dunia gitu ya. Mereka menyatakan bahwa engagement itu meningkatkan sales sehingga 19%, meningkatkan profit sampai 29%, mereka meningkatkan customer engagement sampai ke 7%, mereka menurunkan turnover sampai 16%, sampai 72% gitu ya. Nah, terus lalu fewer safety incident, jadi kecelakaan kerja menurun sehingga 59% dan 15% meningkatkan keterlibatannya gitu. Jadi menarik sekali ketika kita membahas topik hari ini bahwa manfaatnya itu dampaknya besar sekali terhadap profit, terhadap kecelakaan kerja, terhadap banyak hal kualitas pekerjaan dan sebagainya. Nah tentunya kita pengen gitu punya karyawan yang lebih engage. Nah terus caranya piye? Prinsipnya bagaimana? Bagaimana kita memetakan orang-orang yang actively disengage ya kan, secara aktif itu nggak terlibat gitu. Nah siapa-siapa saja yang setengah terlibat, siapa saja yang terlibat secara sepenuhnya. Nah itu akan kita bahas setelah sesi-sesi setelah ini. Oke. Mas Harmoni udah paham ya harus break ya. Oke, dan nanti kita akan lanjutkan lagi Smart Listeners, dan pastinya kami ingatkan untuk Anda yang ingin dianalisa tanda tangannya ya, silakan Anda kirimkan di 0812 11 12 959. Anda bisa kirimkan ketik nama, usia, alamat, dan juga pastinya tanda tangan Anda. Jangan lupa tulis nama di bawah tanda tangan Anda dan kirimkan ke 0812 11 12 959. Nanti kami akan bacakan di minggu depan ya, karena kami melakukan siaran ini secara rekaman. Nah pastinya nanti kita akan bincang lebih lanjut mengenai employee engagement. Pastikan Anda masih stay bersama kami di Smart Character sampai dengan jam 10 malam. Smart Listeners, masih melanjutkan perbincangan kami dalam Smart Character membahas tentang employee engagement, dan sudah banyak ternyata ya keuntungan-keuntungan jika perusahaan dan juga mungkin karyawan mempunyai engagement yang baik. Tadi banyak sekali tuh data yang disebutkan Mas Harmoni. Kalau misalnya Anda menyaksikan
siaran ini di live di YouTube-nya For Character ya, Anda bisa Ya. melihat tuh bagaimana pembagian dan juga presentasenya. Nah, tadi udah dilihat Mas, sisi positifnya akan seperti itu. Nah, caranya nih yang bagaimana untuk meningkatkan engagement itu? Silakan. Yes. Nah, ini menarik sekali ya gitu. Jadi saya perlu tekankan bahwa zaman dulu itu penelitian dulu sampai hari ini bahkan skripsi itu masih membahas tentang satisfaction, job satisfaction, kepuasan kerja, which is nggak salah, tapi itu terlalu subjektif. Karena Oke. bicara kepuasan itu saya puas karena apa? Nah, itu sangat subjektif gitu. Ada orang yang digaji UMR sudah puas gitu. Mhm. Tapi ada yang digaji UMR tidak puas. Jadi sangat subjektif gitu bicara tentang kepuasan kinerja. Nah, oleh sebab itu kepuasan kinerja itu menjadi salah satu elemen yang menjadi pilar di employee engagement gitu. Engagement itu nanti ada 10 pilar. Nanti saya akan jelaskan ada 10 pilar itu apa saja. Dan penting untuk kita membahas satu persatu 10 indikator pilar dari engagement. Cuman sebelum saya masuk ke sana, ada satu esensi yang menurut saya kita perlu pahami gitu ya. Oke. Dan ini sangat berkaitan terhadap untuk leader atau Anda personal gitu ya, yaitu purpose gitu. Oke, Zaman purpose. dulu kalau misalkan kita kan ngerti lah teori Maslow, oh ya manusia itu kebutuhan utamanya adalah sandang, pangan, papan gitu kan. Ya. Which is ya isi perut, terus ada rumah di atas, ada rumah, ada tempat tidur, itu cukup gitu. Tapi setelah itu baru kita masuk ke kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tapi apakah cuman sampai itu saja? Tentu saja tidak gitu. Kita mesti ngerti milenial zaman sekarang terutama yang memang 40% yang menjadi workforce sekarang gitu ya, yang kurang lebih usianya 20-an sampai 30-an hari-hari ini. Nah, itu mereka itu bekerja bukan hanya untuk perut saja. Oke. Tantangannya di situ, which is kalau generasi baby boomer sama generasi tradisional yang mereka lahirnya memang zaman perang dan memang zaman susah gitu. Mereka kerja dapat uang aja sudah bersyukur. Nah, kita sekarang beda. Ini kita masuk ke dalam zaman teknologi di mana pembantu rumah tangga sudah ngerti Facebook gitu ya. Orang-orang yang tidak berpendidikan sudah ngerti gadget. Mereka bisa belajar, mereka bisa dapatkan informasi dan memahami bahwa kesempatan itu banyak di luar sana. Banyak sekali orang-orang yang berpikir bahwa oh mendingan saya kerja di luar negeri karena kesempatannya terbuka sekarang. Matanya terbuka karena teknologi. Nah, oleh sebab itu orang-orang sudah tidak lagi bekerja hanya karena uang. Yes, apakah uang itu cukup? Uang itu dibutuhkan? Yes. Tapi mereka tidak hanya kerja untuk uang, but they need a purpose. Nah, itu kembali kepada pertanyaan esensial sebagai Anda leader, pendiri, CEO perusahaan, owner dari perusahaan Anda itu ada untuk apa? Tujuannya apa? Kenapa Anda eksis hari ini? Nah, itu menjadi pertanyaan yang penting ketika Anda membuat perusahaan ini. Setelah kalau misalnya Anda ibarat kayak bangun kapal gitu ya. Yang penting kapal ini jalan deh. Pokoknya gue kan juga mikirin dulu supaya bisa makan, supaya bisa survive gitu kan. Tapi setelah udah jalan kapal ini buat dapat ini kan, tapi mulai mikir, oh ini udah jalan nih. Tapi kapalnya berantakan, ini masih kapal rakitan gitu. Masih belum rapi. Kan ini kapal mesti ada harus ada apa namanya? Harus ada pengemudinya, harus ada layarnya, harus ada bagaimana harus ada jangkarnya, bagaimana kapal ini mau mengarah kemana dan lain sebagainya. Nah, itu perlu didesain. Nah, bicara soal itu kalau di Power Character namanya BCF, Basic Company Foundation, which is kita membantu perusahaan untuk mengelola 3 hal, vision, mission, and culture. Nanti Bu Golda bisa membahas lebih detail soal hal itu. Which is basically kita ngerti nih tujuan kita nih perusahaan mau ke arah mana. Misinya bagaimana cara mencapainya. Dan culture itu nilai-nilai yang kita terapkan dalam perusahaan. Dan bukan hanya tertulis, tapi kita bagaimana cara menghidupinya. Nah, itu yang menjadi menarik. Baiklah, sudah siap untuk membahas 10 indikator itu? Oke, siap Mas, silakan. Iya, jadi ini adalah salah satu startupnya Power Character gitu ya.
dan kita mempunyai alat ukurnya untuk mengukur employee engagement. Bagi Anda, CEO, owner perusahaan yang pengen dibantu untuk mengukur engagement-nya, kita bisa bantuin untuk diukurin. Dan ini semua Oke. sudah terlibat online, semuanya bisa Oke. dicek gitu ya. Nah, jadi ada 10 indikator ya, ada pertumbuhan diri, ada penyelarasan strategis, kesejahteraan karyawan, relasi kerja dengan manajer, kepuasan kerja, pengakuan dan apresiasi, representasi perusahaan, umpan balik, hubungan dengan rekan kerja, dan rasa bahagia. Jadi ini menjadi menarik gitu karena employee engagement ini bicara tentang 10 indikator ini. Cuman saya coba klasifikasikan menjadi ada 3 engagement besar gitu ya. Oke. Pertama ini bicara tentang ini individual engagement gitu ya. Ini bicara tentang bagaimana Anda engage itu sorry. Pertama bicara tentang organizational engagement. Bagaimana Anda secara struktur itu engage nggak dalam perusahaan? Secara organisasi, kenapa Anda bekerja dan memilih perusahaan itu? Anda ini dari sudut pandang ini ya, karyawan ya. Kenapa Anda kerja di situ? Apakah Anda tujuan Anda dalam hidup Anda itu sama dengan perusahaan itu? Itu bicara tentang organizational engagement, ya. Lalu yang kedua bicara tentang apa? Team engagement. Apakah Anda bisa secara lingkungan dan secara tim Anda punya engagement yang baik nggak? Anda punya hubungan yang baik nggak? Gitu. Yang ketiga, bicara tentang job engagement. Ini bicara tentang right man and the right place. Apakah Anda dengan pekerjaan Anda itu cocok? Talenta Anda yang Tuhan berikan, potensi yang Anda yang punya, dan passion Anda ini cocok nggak dengan apa yang Anda kerjakan? Karena banyak sekali orang-orang yang bekerja tidak sesuai dengan karakternya, tidak sesuai dengan potensinya, tidak sesuai dengan passionnya. Akibatnya ya kerja seperti dipaksa gitu. Kerja kok susah perform. Saya pernah loh nanganin orang begitu. Orangnya introvert, tapi pekerjaannya ekstrovert banget gitu. Disuruh jualan ketemu orang gitu. Ada begitu ketemu orang, senyum. Selamat pagi Pak. Aduh, energinya ke-drain banget karena dia introvert gitu. Dia mau ngomong apa aja itu ke-drain banget. Akhirnya dia mesti belajar untuk mempush dirinya supaya bisa persuading people, dan itu taking effort ya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah leader engagement. Bagaimana Anda memiliki hubungan yang baik dengan atau feedback yang baik dengan perusahaan. Jadi keempat hal ini itu sudah terbenam dalam 10 indikator ini gitu. Which is pengalaman saya ketika mengukur engagement dalam perusahaan, skornya itu yang biasanya nggak pernah tinggi itu masuk ke kesejahteraan karyawan gitu. Ya dari skala 0 sampai 10 itu skornya tuh nggak pernah di atas 8 tuh nggak pernah gitu. Nggak pernah. Jadi skornya paling tinggi 6, itu pun kadang mendekati 7 gitu. Jadi pas-pasan gitu. Karena apa? Bicara tentang kesejahteraan karyawan, bicara tentang kepuasan kerja itu sifatnya subjektif. Bicara tentang kebutuhan atau keinginan tuh nggak pernah cukup. Ketika dikasih kuesioner ini ya kalau bisa ditingkatkan ya lebih tinggi gitu. Pengennya lebih tinggi ya. Betul. Cuman yang biasanya yang menarik contohnya representasi perusahaan gitu ya. Rasa bangga terhadap perusahaan. Saya bangga nggak sih kalau bahasa Inggrisnya itu ambassadorship. Saya ini bangga nggak bekerja di perusahaan saya. Kalau ini skornya rendah, waduh ini berbahaya. Kemungkinan antara tim Anda nggak pede dengan perusahaan Anda, kemungkinan tim Anda nggak pede dengan solusi yang diberikan perusahaan gitu ya. Anda juga mungkin menyebarkan hoax terhadap perusahaan Anda ke perusahaan lain. Itu bahaya sekali gitu. Dan saya pernah mendapatkan kasus demikian di salah satu perusahaan tekstil gitu ya. Kita coba mengukur seseorang gitu ya, karakternya, kepribadiannya, terus kok ada lampu merah nih terhadap orang-orang tertentu gitu. Kita coba telaah lebih dalam gitu. Ternyata bener gitu. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dapat raport gitu ya. Mereka presentasi di
perusahaan lain gitu terhadap produknya, malah menjelek-jelekan produknya sendiri. Oh, oke. Gitu. Loh, kenapa? Tujuannya apa? Kenapa menjelek-jelekan produk sendiri? Bukannya malah dia nggak dapat bonus, ternyata dia sudah kong kali kong dengan perusahaan dia Yang dengan lain? temennya yang di perusahaan Mhm. sebelah, which is kalau perusahaan sebelah memenangkan klien tender tersebut, maka dia juga dapat bagian. Oh my God, oke. Kayak double agent gitu loh. Lo kok bisa begitu? Ya itulah orang-orang yang aktif disengage terhadap perusahaan. Mereka merasa nggak bangga, mereka merasa menemukan celah dan ya mereka akhirnya tidak melakukan integritas di perusahaan mereka sendiri. Nah, ya akhirnya namanya jelek banget gitu kan. Ya Ya, dipecat pastinya. dengan tidak hormat gitu. Iya. Gitu. Jadi itu yang ingin saya bahas dalam sesi hari ini. Oke. Ada 10 ya small listeners. Mungkin lebih lanjutnya Anda bisa lihat di channel YouTube Power Character. Nanti kita habis ini mungkin ke Mbak Golda ya, membahas vision, mission, and culture. Nah, ini seperti apa dan sepenting apa untuk menjalankan visi, misi, dan juga culture di sebuah perusahaan. Tapi yang pasti kita rehat sebentar ya small listeners. Nanti kita kembali lagi dengan pendalaman topik yang lebih menarik. Jadi pastikan Anda masih bersama kami. Saya Audrey Joanna, Mas Harmoni, dan juga Mbak Golda masih menemani Anda sampai dengan jam 10 malam. Oke, listeners, kita sudah masuk di sesi keempat ya. Semakin menarik perbincangan kita mengenai employee engagement, terlebih mungkin di situasi seperti ini, pandemi ya, COVID-19, ini juga diperlukan sekali untuk memperkuat engagement Anda dan juga karyawan Anda gitu. Oke, kita ke Mbak Golda dulu. Tadi sudah dijelaskan Mas Harmoni ya, ternyata ada 10 indikator gitu. Nah, tadi juga Mas Harmoni menyebutkan ada vision, mission, dan juga culture. Nah, mungkin boleh dibincangkan lebih lanjut Mbak Golda, apa kaitannya sama employee engagement ini? Iya, sangat berkaitan sekali Mbak Audrey. Kalau misalnya kita ini kan sebagai orang yang bekerja, pastinya punya mimpi, punya tujuan. Kenapa saya bisa apply sebagai HR, HRD? Karena mungkin saya tertarik dengan ilmu manusia, saya tertarik dengan manajemen mengatur orang. Kenapa saya apply untuk posisi bagian accounting? Ya karena memang satu sisi itu skill saya, kompetensi saya, tetapi memang saya senang dalam mengatur dan pengalokasian dana. Begitu juga dengan yang lainnya. Kenapa orang bisa apply sebagai marketing, sebagai sales, dan lainnya. Kita cenderung akan memilih posisi di mana memang itu sesuai dengan mimpi kita. Ada orang yang punya mimpi jadi banker, jadi konsultan, atau jadi guru, masuk ke pedalaman gitu. Kita akan melakukan sesuatu yang memang sesuai dengan mimpi kita. Nah, Mbak Audrey bisa bayangin kalau saya punya mimpi jadi guru, tapi saya terjebak dalam posisi kedokteran medis. Saya akan ngajarin terus pasiennya. Tapi begitu saya ditanyain, mesti gimana nih prakteknya, ya, akan ada kecenderungan mereka akan butuh effort yang lebih lagi gitu. Mungkin itu sangat ekstrim sekali ya, tapi saya banyak juga menemukan orang-orang di mana dia punya mimpi sesuatu yang lain, tetapi ketika melihat dengan kondisi yang ada, ya udah deh daripada gue nganggur, gue coba aja. Siapa tahu memang di sini tempatnya gitu. Jadi kayak coba-coba. Ya sama yang tadi saya dibilang di awal, sayang dengan waktu yang terbuang dengan sia-sia. Nah, apa kaitannya visi perusahaan dengan employee engagement? Ketika kita inline dengan visi perusahaan, ketika kita setuju, kita sepakat, maka kita akan bisa melihat ada sinergi, ada kekuatan. Visi itu kan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kerelaan untuk kita melakukan sesuatu lebih dari yang diminta gitu. Ketika misalnya perusahaan tempat Bapak Ibu mengkumandangkan gitu, oke, sampai 3 tahun ke depan, sampai 5 tahun ke depan, visi perusahaan kita adalah ini gitu. Misalnya kami menjadi partner dalam kemitraan konsultan secara based on character, true character gitu. Saya secara pribadi, saya sangat tertarik sekali dengan ilmu manusia. Saya secara pribadi, buat saya manusia itu unik, sangat tidak bisa banyak yang masih bisa digali, itu passion saya, itu kesukaan saya, inline dengan visi di tempat saya bekerja, maka saya ngerasa I'm enjoy, saya bisa melihat sesuatu yang wow baru lagi nih gitu. Itu yang ngebuat akhirnya saya bisa engage dengan perusahaan. Nah sama, tapi yang sebaliknya kalau misalnya ternyata Bapak Ibu menyadari bahwa visi perusahaan saya mau ke Bandung,
tapi sayanya masih mau stay untuk di Jakarta, maka akan susah. Pilihannya adalah kita ikut ke Bandung dengan memaksakan diri atau akhirnya kita memutuskan untuk rela, atau ya saya akan tetap ke Jakarta. Atau kita bisa muter-muter, mampir dulu ke Sukabumi, mampir dulu lewat Bogor gitu ya, dengan banyak alasan yang ujung-ujungnya nyampe Bandung apa enggak, belum gitu. Nah itu sangat berkaitan sekali. Saya bukan menyarankan untuk resign ya, saya berharap itu saya resign dong, enggak. Maksud saya di sini adalah seperti ini, message-nya adalah sangat menyenangkan jika kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan apa yang potensi kita gitu. Saya pun ketemu dengan orang-orang ya memang masih terjebak lah Golda, gue punya kebutuhan, ada orang yang harus dikasih makan, pekerjaan adanya seperti ini, silakan. Tapi satu sisi juga ketika Anda mengerjakan itu, berikan juga hati Anda di situ, sambil tetap berdoa supaya Anda ketemu dengan sesuai mimpi Anda. Jadi jangan sampai juga kita melakukan sesuatu, udah nggak suka, ditambahin juga dengan sungut-sungut. Kalau situasi udah nggak enak, kita tambah dengan respon yang salah, aduh hancurlah kita gitu. Minimal oke, kita bikin target, kita planningkan hidup kita. Saya sepertinya merasa memang bukan di sini tempat saya untuk mengoptimalkan potensi saya. Oke, kalau misalnya kayak gitu, Bapak Ibu coba renungkan mau sampai kapan melakukan hal tersebut. Setelah itu, setelah Bapak Ibu tetapkan batas waktunya, apa yang mau Bapak Ibu lakukan selanjutnya. Gitu. Jadi sangat penting dievaluasi dan direncanakan ke depan. Saya mungkin sedikit sharing ya Mbak Audrey. Saya one-on-one satu klien kami, dia secara based on fact, foto karakternya itu warnanya adalah kuning hijau. Kalau Mbak Audrey tahu, dia itu kan orang yang sangat berorientasi kepada posisi dia itu adalah head-nya keuangan. Nah, waktu saya ketemu, karena mungkin kan saya udah tahu warnanya, saya sudah bisa memprediksi tipe karakternya seperti apa. Nah, saya cuma ngelihat loh, ini orang keuangan harusnya ungunya cukup kuat dong, gitu. Ya, saya cuma ngobrol dan overtime gitu, karena kan seneng ngobrol, saya tambahin lagi, dia tambah bahagia gitu kan. Dan singkat cerita Mbak Audrey tahu dia usianya sudah ada usia 50 tahun. 50 something lah ya, sudah 50 tahun. Karena saya ingat banget dia nanya, kamu umur berapa gitu. Oh saya waktu seumuran kamu. Dia sempat cerita tentang kisahnya. Dan di akhir dia cerita seperti ini. Karena saya ngobrol sama kamu, saya semakin yakin untuk resign. Waduh Pak, bukan saya yang resign ya. Saya sempat digituin. Enggak. Saya ini udah jadi pertimbangan saya. Dan karena ngobrol sama kamu, saya semakin yakin bahwa yang saya lakukan selama ini belum sesuai dengan yang saya mau gitu. Yang ujung-ujungnya saya cuma ungkapkan, ya kalau Bapak yakin, Bapak senang, Bapak bahagia, saya turut mendoakan. Semoga Bapak bisa menghidupi apa yang Bapak rencanakan mau gitu. Dan waktu di situ saya klik juga, oh iya benar ya, banyak orang yang dalam tanda kutip tersesat, pengen berubah tapi udah bingung jalannya gimana. Nah ini memang dimulai dulu dari visi kita pribadi, kemudian kita harus bisa engage juga dengan visi perusahaan gitu. Visi perusahaan itu bukan bidang ininya ya, karena kan sekarang banyak startup atau perusahaan-perusahaan yang menjadi perusahaan yang terpercaya, dan memang kalau kita punya values untuk dipercaya, kita bisa engage, kita bisa atau visi yang lainnya gitu. Jadi saya mungkin bisa sampaikan adalah kalau misalnya Bapak Ibu ngerasa belum memaksimalkan potensi Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu bekerja sekarang, coba cek visinya. Apakah Bapak Ibu mau ke sana juga gitu. Kalau misalnya enggak, yuk mari sama-sama supaya kita maksimal, kita optimal apa yang Bapak Ibu mau lakukan. Gitu. Kalaupun misalnya masih mau harus di sana karena faktor yang lain-lainnya, ayo coba kerahkan semua yang Bapak Ibu punya untuk melakukan. Jadi seenggaknya kita berusaha untuk inline tempat di mana kita ditempatkan saat ini. Itu mungkin penjelasannya sih Mbak Audrey dari saya. Mantap. Oke, menarik ya. Ternyata dengan umur yang mungkin sudah cukup matang gitu ya Mbak Golda ya, masih ada juga yang merasa belum sesuai passion dan juga jalannya ya. Dan ini banyak ya ditemukan di lapangan ya.
Wah, sangat-sangat saya banyak sih, nggak tahu ya, tapi kalau saya secara pribadi banyak sekali, apalagi ketika one on one itu sangat membukakan, mereka kayak, bener loh Bu, saya ini bacakan data ya, saya biasanya cuma konfirmasi seperti itu, saya bacakan data ya, kalau Bapak Ibu merasa dikonfirmasi atau merasa nggak sesuai, silakan bisa dikoreksi saya gitu. Dan saya melihat sungguh-sungguh sebuah kenikmatan gitu ketika kita tuh bisa ada orang yang bisa membantu kita juga kan untuk memaksimalkan itu sebagai bentuk konfirmasi gitu. Ya, dan kadang memang karena ragu-ragu jadi tertunda-tunda ya. Gitu. Ya. Oke, Mas Armoni dan juga Mbak Golda, mungkin kita harus rehat dulu ya untuk melanjutkan ke sesi berikutnya, dan setelah ini kita akan menganalisa beberapa tantangan yang sudah masuk di minggu kemarin Smart Listeners. Jadi pastikan Anda mendengarkan kami ya, dan kita juga masih membahas tentang employee engagement. Dan untuk Anda yang ingin dianalisa tantangannya di minggu depan, silahkan kirimkan ke 0812 11 12 959 dengan mengirimkan foto tanda tangan Anda, dan tuliskan nama di bawah tanda tangan Anda, serta kirimkan nama, usia, alamat, dan juga pastinya mungkin respon Anda mengenai topik hari ini ya. Silakan sekali lagi di 0812 11 12 959. Kita kembali setelah yang satu ini. Baru saja kita mendengar sebuah komposisi lagu ya dari Coldplay yang berjudul Fix You. Ini menarik sih judulnya ya. Dan saya bacakan liriknya. Salah satu liriknya. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse. Pernah nggak sih Anda mengalami hal itu gitu? Ketika Anda sudah melakukan yang terbaik tapi nggak sukses. Ketika Anda sudah pengen mendapatkan apa yang kamu mau, tapi ternyata itu bukan yang Anda butuhkan gitu. Ketika Anda kayaknya capek tapi nggak bisa tidur, terus kayaknya rutinitas itu terulang berkali-kali. Dan itu struggle dari kehidupan kita. Itu mungkin Anda hidup tapi tidak betul-betul menghidupi kehidupan Anda. Nah, apa sih sebetulnya esensi kehidupan Anda? Apa sih sebetulnya tujuan kehidupan Anda? Apa sih sebetulnya yang Anda mau dalam kehidupan? Mungkin Anda belum betul-betul memahami apa yang Anda mau dalam kehidupan ini. Topik hari ini kita bicara tentang engagement, personal engagement dan employee engagement. Oke, Smart Listeners, terima kasih Anda masih mendengarkan Smart Character malam hari ini, masih bersama Mas Armoni dan juga Mbak Golda, dan kita masih memperbincangkan tentang employee engagement ya. Nah, tapi sebelum kita berbincang lebih jauh ya mengenai employee engagement ini, mungkin kita akan analisa dulu satu tantangan ya dari Mbak Golda, mungkin silahkan dipilih satu saja. Oke, atas nama Melati Renita. Okay. Halo Mbak Ibu Melati Renita. Dari hasil analisa tanda tangannya, Anda adalah orang yang penuh dengan kuat secara kognisi, gitu ya, secara kognitif logika Anda sangat kuat, gitu. Segala sesuatu Anda bisa analisis, Anda bisa menangkap batasan-batasan. Anda kuat dalam secara kognitif logika, which is good gitu. Ketika Anda dipercayakan sebuah tanggung jawab, Anda akan memastikan itu selesai. Sisi ketegasannya sangat kuat sekali. Anda nggak suka dengan hal yang pelin-pelan. Anda cukup dalam mengambil keputusan, punya pertimbangan, tetapi juga satu sisi Anda juga memberanikan diri untuk mengambil resiko, gitu ya. Ini sangat kuat sekali. Saya berharap juga Anda bisa melatih untuk berkomunikasi, karena jangan sampai karena terlalu cepatnya dan terlalu detailnya, jadi komunikasinya, personal touch-nya jadi kurang gitu. Dalam masa WFH ini saya merasa bahwa Anda bisa bertanggung jawab mempergunakan waktu walaupun tidak diawasi, tapi Anda bisa memaksimalkan apa yang ada gitu. Terkait dengan apa yang kita bahas, employee engagement, saya berharap apa yang Anda sukai, potensi Anda sudah sesuai dengan pekerjaan atau tanggung jawab yang saat ini sedang diemban. Kalaupun tidak sesuai, menurut saya Anda akan berani sekali untuk mengambil keputusan gitu ya. Karena Anda adalah orang yang berani mengambil resiko, tapi kalaupun misalnya sudah sesuai, Anda akan sangat maksimal dan enjoy sekali. Itu hasil analisanya.
Oke, itu dia untuk Ibu Melati. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi di minggu lalu ya. Dan kita lanjutkan mungkin tadi Mas Harmoni kan sudah menunjukkan ya 10 indikator. Ada rasa senang, ada representasi perusahaan dan lain sebagainya. Nah ini gimana nih Mas untuk mengembangkannya dan juga mungkin memaksimalkan hal-hal tadi yang sudah dijelaskan? Baiklah, ada 5 hal, tolong Mhm. dicatat ya. Ada 5 hal yang perlu Anda lakukan. Ya, Oke. apa itu 5 hal? Yang pertama adalah kenali. Mhm. Kenali tim Anda. Kenali siapa mereka, kenali potensinya, kenali talentanya. Ya, yang kedua adalah tempatkan. Nah, tempatkan orang di tempat yang tepat, jangan salah tempat gitu. Ya, karena kalau misalkan Anda tidak mengenali, otomatis nggak akan bisa masuk ke proses yang kedua. Oke. Gitu, karena pasti salah tempat karena Anda nggak kenal dengan siapa mereka, karena level pemahaman dan pengenalan tim Anda hanya sekedar kenal nama, kenal CV-nya, sedangkan apa yang mereka tulis belum tentu itu potensi mereka. Karena zaman sekarang sudah banyak template di Canva bagaimana membuat CV yang bagus, Bapak Ibu Saudara, gitu ya. Aha. Apa yang mereka bagus ditulis di mereka belum tentu mereka bagus di situ, gitu ya. Jadi kenali hard skill mereka, kenali pengalamannya, tidak cukup, tapi kenali potensi mereka, kenali karakter mereka ya. Yang ketiga, bangun mereka. Bukan Oke. bangunkan dari tidur, bukan, tapi membangun karakternya. Ya, kita mesti membuild bukan hanya mereka, kita nggak bisa menuntut mereka perform kalau kita nggak pernah ngajarin. Kalau kita nggak pernah spend waktu sama mereka, kita nggak pernah pelan-pelan membangun mereka. Apa sih yang dibangun? Kita bangun karakternya, kita bangun knowledge-nya, kita bangun kepemimpinannya. Bilang sama mereka, one day you can be a leader. Ya, karena seringkali kita banyak sekali mindset-mindset yang di perusahaan yang saya temukan begini. Kalau gua ajarin mereka, nanti mereka lebih hebat dari saya, terus nanti saya bisa dipecat dong. Betul nggak Ibu Golda? Iya. Banyak loh. Mindset yang kayak gitu, kalau misalkan dia lebih hebat dari saya, nanti saya kehilangan posisi saya. Gimana? Banyak yang ngumpetin dan tidak, malah menekan tim bawahannya supaya tidak bisa maju. Nah, malah tidak membangun, itu jadi bahaya Bapak Ibu Saudara. Ya, yang keempat, kita perlu mengafirmasi. Oke. Kita perlu mengafirmasi ya. Bahasa sederhananya mengafirmasi itu apa? Ya, kita kontrol kerjaan mereka. Anda udah set belum? Apa sih tolak ukur keberhasilan pekerjaan Anda? Anda sudah tahu belum sih apa yang Anda kerjakan ini betul sudah bagus atau belum? Itu pernah nggak sih Anda perlu melakukan afirmasi? Contoh afirmasi itu sederhana ya. Contohnya KPI ya, Oke. OKR. Sudah jelas gitu loh. Ya, Anda juga mengafirmasi tuh bicara tentang jenjang karir gitu, tuh mengafirmasi mereka ya. Dan yang terakhir, puji mereka. Ya, Puji, oke. puji ya. Wih, kamu bagus loh performanya, ini laporannya bagus. Presentasi tadi kamu bagus loh, penampilan kamu bagus loh. Kamu tuh improve loh dari hari yang kemarin, itu coba diimprove lagi ya. Waduh, nah gitu dong, kamu bisa lakukan yang lebih lagi nih dari yang hari ini gitu. Jadi hal-hal itu akan membuat mereka jadi lebih improve gitu dan meningkatkan engage mereka. Seberapa sering sih saya harus melakukan hal itu? Menurut ini ya, bukan penelitian sih, tapi solusi-solusi yang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar gitu. Biasanya mereka melakukannya seminggu sekali. Oke. Melakukan pertemuan, briefing, bukan hanya briefing, tapi mereka ngobrol personal life. Ngopi bareng gitu. Ya perlu ada budget gitu, makan bareng, ngomongin bukan hanya sekedar kerjaan tapi ngomongin kehidupan. Lu punya pacar baru ya? Waduh, congrats ya. Wih, kamu punya anak ya? Aduh, anaknya lucu banget loh, aku lihat loh di sosial media loh. Aduh, kok bisa, namanya siapa? Anda hadir, Anda kenal tim Anda siapa, kalau misalnya ulang tahun diselamatin. Itu bentuk-bentuk ada membangun emosi, membangun sisi emosional terhadap tim Anda. Itu yang disebut sebagai emotional engagement gitu loh. Karena kalau misalkan Anda, saya sering ngomong gini sama perusahaan-perusahaan yang saya tangani. Kepemimpinan macam apa sih yang dapat membuat orang itu sampai
mau kerja di luar jam kerjanya, kepemimpinan macam apa yang kadang-kadang kalau misalkan saya chat jam 1 pagi tiba-tiba dibalas dan diselesaikan dikerjakan jam 1 pagi. Kepemimpinan macam apa yang bisa seperti itu? Itu yang ngerjain tim saya yang begitu. Saya bilang begini bahkan, tolong dibalasnya besok aja. Saya kan kepikiran itu kan kepikiran tuh Suka kadang-kadang ya suka subuh-subuh dadakan gitu. ya. Kadang pas merem Oke. tiba-tiba keingetan jangan sampai lupa makanya di chat malam itu kan gitu kan. Aha. Ternyata beneran dikerjain jam segitu dan dituntasin dikirim balik gitu. Saya nggak berharap, saya udah bilang jawab kerjaan besok aja tapi dikirimnya jam 1. Nah, kok bisa gitu ya? Karena saya perhatiin gitu, saya ngobrol sama mereka. Mhm. Saya peduli gitu bersama mereka bukan hanya karena mereka supaya perform baik, tapi karena truly I genuinely interest gitu untuk membangun mereka, untuk mengafirmasi mereka dan memuji mereka ketika mereka memang layak dapat pujian itu. So, hal-hal itu yang saya lakukan, maka Mhm. otomatis tim Anda pasti engagement-nya bagus deh, gitu. Oke. Ini sepele tapi mungkin sering dianggap sebelah mata ya Oh sama beberapa iya, leader yang ada di sekitar kita. Tapi yang pasti semua listener setelah mendengar dari Mas Harmoni semoga bisa ditingkatkan hal-hal sepele tadi sehingga dampaknya juga bisa kuat gitu betul. kepada orang-orang di sekitar Anda. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya Mas Harmoni dan juga Mbak Golda masih dalam Smart Character. Kita masih membahas tentang employee engagement dan setelah ini kami juga akan analisa satu tantangan yang mungkin sudah masuk di minggu lalu. Jadi pastikan Anda masih mengikuti kami sampai dengan jam 10 malam. Oke, Smart Listeners, kita masih memperbincangkan tentang employee engagement dan masih bersama tim Power Character malam hari ini dan saya Audrey Juara masih menemani Anda sampai dengan jam 10 malam. Dan berbicara tentang employee engagement gitu ya, mungkin kita ke Mbak Golda dulu nih. Banyak sekali gitu ya, mungkin leader-leader zaman sekarang ini kan mungkin angkatan baby boomers gitu dan mungkin bawahannya ini kalangan-kalangan millennials. Nah, mungkin ini suka bentrok gitu. Ih, atasan gue kolot banget nih gitu. Bawahan malah kayaknya pengen bebas gitu. Nah, ini mungkin yang membuat engagement itu sulit. Nah, ini bagaimana Mbak untuk mengatasi hal ini yang sering terjadi di lapangan? Ya, saya sih secara pribadi nggak terlalu banyak kelihat kasus seperti itu ya, gap antara atasan sama bawahan terkait dengan usia. Mungkin memang saya nggak banyak juga yang ketemu dengan millennials di ini sih. Tapi banyak yang ada juga yang keluhan khususnya bagian rekrutmen gitu. Dan itu salah satu gap juga. Karena pertama perbedaan tentang cara berpikir, mental. Tadi kalau Harmoni bilang kalau yang baby boomers itu kan jiwa pejuangnya tinggi gitu. Sedangkan yang anak-anak sekarang tuh yang memang udah menikmati. Kami berjuangnya bukan dengan bambu runcing gitu. Kami berjuang pol. Itu udah salah satu perbedaan banget gitu. Tapi gimana cara membangun engagement-nya itu ya memang dalam untuk intinya kan dalam sinergi. Dalam sinergi itu bukan berfokus kepada menjadi sama, tapi berfokus sama-sama untuk menjadi satu gitu ya. Bukan sama apa kalau misalnya dibilang itu kan unity not uniform gitu ya. Jadi memang ada namanya sama-sama saling bersinergi satu sama lain, saling mengerti. Nah, apa yang bisa mewadahinya ya pastinya dengan adanya sistem kerja. Sistem kerja lewat apa? Dengan adanya job desk, dengan adanya SOP, kejelasan, aturan main gitu, hal-hal yang memang harus menjadi standar. Jangan sampai semuanya serba maunya atasan yang versinya lebih banyak baby boomers. Saya banyak mengalami mungkin bukan yang berjuang sangat-sangat ya, tetapi perlu memberi masukan kepada orang-orang yang sudah membuat SOP misalnya nih udah pakem banget dari tahun 2015 gitu ya Mbak Audrey. Perlu saya infokan, oh ya sekarang kan sudah ada sistem, sudah lebih mudah Pak gitu. Saya harus perlu menjelaskan juga dengan baby boomer, generasi baby boomers ini gitu. Mereka yang dalam tanda kutip masih gaptek. Makanya kayak gimana? Saya nggak ngerti, nggak usah lah begini-begini, atau nggak saya yang cuma tinggal coret-coret pakai pulpen. Oh nggak bisa Pak, sekarang kita untuk mempermudah kita semuanya via online supaya owner juga bisa langsung melihat reportnya gitu. Itu perlu dijelaskan pelan-pelan gitu. Tetapi apakah mereka melakukan? Mereka mau melakukan gitu. Cuman kan pendekatan kitanya, penyampaian
karirnya gitu. Tapi juga di satu sisi teman-teman adik-adik yang millennials juga harus mengerti juga gitu. Memang semuanya sekarang era digital. Tetapi tetap kan konten itu diperlukan untuk kreativitas, diperlukan untuk detail, diperlukan untuk maaf ya, kita juga butuh pemikiran-pemikiran generasi baby boomers nih gitu. Jadi sama-sama saling membutuhkan lah satu sama lain gitu. Jadi kitanya juga butuh atasan, bawahan juga bawahan butuh atasan juga butuh bawahan, sama-sama sinergi gitu. Itu yang akan membangun engagement itu bisa berjalan dengan maksimal gitu. Menurut saya jangan terlalu banyak fokus kepada apa yang berbeda. Umurnya terlalu jauh gitu, jangan. Tetapi lihatlah untuk membangun engagement adalah fokuslah kepada apa yang mau kita capai. Ada KPI, ada target yang harus dicapai, fokuslah kepada itu. Selanjutnya, waktu kita fokus kepada visi, kita fokus kepada target, kita fokus kepada OKR dan KPI, key result yang harus kita capai, kita pasti akan melihat solusi-solusinya gitu. Apalagi tadi Harmony udah menjelaskan juga ada fungsi dari sudut pandang owner, sudut pandang leaders untuk membangun itu, karena memang peranan pentingnya ada di pada level Bapak Ibu yang di manajerial, di topnya gitu ya. Ketika Bapak Ibu bisa membangun orang, pasti orang-orang itu juga akan membangun visi Bapak Ibu, membangun perusahaan Bapak Ibu gitu. Jadi menurut saya, kalaupun ada gap secara usia, tetapi bisa diwadahi dengan kesamaan visi, diwadahi dengan sistem yang jelas, job desk yang jelas, SOP yang jelas, pasti engagement-nya juga bisa tercipta. Oke, jadi harus fokus ke tujuan dan juga visi misi bersama ya, bukan ke perbedaan itu tadi. Oke, kita beralih dulu ke Mas Harmony, mungkin silakan untuk menganalisa satu tantangan yang sudah masuk. Silakan Mas Harmony. Baik, saya dapat DM dari Benedict Dedi Benedict gitu ya. Saya langsung bacakan aja karakternya. Dedi adalah seseorang yang komunikatif, suka ketemu orang. Dedi ini seseorang yang cepet bosen gitu, suka tantangan gitu ya. Seseorang yang passionate dalam pekerjaannya, seseorang yang enjoy dalam bernetwork gitu ya. Kalau komunikasi itu kemampuan persuasinya tinggi. Dan kalau misalkan disesuaikan dengan topik hari ini, Anda itu suka sekali dengan pekerjaan yang sifatnya ketemu orang gitu ya. Anda itu suka memberikan pengaruh, Anda itu suka memberikan impact. Cara Anda mengkomunikasikan sesuatu hal pun menarik. Dan ketika Anda menjadi seorang pemimpin, Anda punya pengaruh, Anda punya kemampuan persuasion skill yang tinggi sehingga Anda membuat tim Anda mampu mengikuti apa yang Anda mau gitu. So Anda juga punya kemampuan motivation skill yang baik gitu, sehingga itu yang perlu ditingkatkan untuk Anda ya, dioptimisasi gitu dalam pekerjaan dan organisasi apa yang mungkin organisasi yang Anda bangun. Ya, itu dari saya. Oke, itu dia untuk Denny ya tadi ya namanya Mas. Dedi, Benedict. Benedict Dedi yang sudah mengirimkan tanda tangan ke Instagram Mas Harmony. Mungkin yang pengen kirim juga boleh ya Mas ke Harmony Ezra ya. Iya, nanti dibacain waktu siaran. Yes, oke. Jadi banyak nih channelnya untuk mengirimkan tanda tangan Anda, Smiles Indonesia. Oke, mungkin sebelum rehat, Mas Harmony dan juga Mbak Golda, ini kan situasi pandemi ya, COVID-19 masih berjalan dan juga mungkin kita masih PSBB transisi juga nih saat ini. Nah, karena tentang employee engagement ini kan apa ya, mungkin orang-orang mindset-nya masih banyak yang kayaknya kita harus ketemu nih untuk ngobrol lain sebagainya. Tapi di situasi seperti ini kan memang terbatas. Nah, ini gimana supaya mengantisipasi jarak gitu ya? Karena memang intensitas bertemu juga kan jadi semakin berkurang untuk tetap mempererat engagement antara leader dan juga employee. Mungkin Mbak Golda atau Mas Harmony silakan. Baik, jadi gini, ini fakta menarik sih. Jadi menurut penelitian bahwa work from home itu ternyata meningkatkan produktivitas loh, gitu. Oke. Jadi data tersebut mengejutkan gitu dan banyak owner-owner
merasa tidak terima gitu, merasa khawatir karena begitu work from home, mereka kan mereka semakin susah dikontrol. Mereka Ya. semakin susah untuk dicek gitu, apakah mereka betul-betul bekerja atau tidak. Jadi Mhm. apalagi seorang yang pemimpin tuh kan pengen punya kontrol atas apa yang mereka invest gitu, terutama kan employee itu kan sebuah investasi Ya. bahwa seorang owner pengen duit yang gua keluarin gitu itu membuat gue bisa kontrol gitu mereka itu kerja beneran apa enggak gitu kan, Mhm. betul nggak? Ya. Dan kalau misalnya gue gaji mereka 4 juta ya atau enggak gue gaji mereka 7 juta, gue pengen mereka kerja menghasilkan lebih daripada apa yang mereka kerjakan gitu. Jadi mereka bisa balikin gue 14 atau 20 bahkan gitu. Bahkan lebih daripada yang gue gaji. So, mindset itu yang biasanya seringkali pemimpin punya, apalagi Mhm. CEO punya ketika mereka memperkerjakan seseorang. Tapi ada hal-hal yang dilupakan gitu ketika mereka punya mindset seperti itu. Saya nggak bilang itu salah loh, itu namanya mindset ROI, Return of Investment. Cuman, Mhm. yang sering kali salah ketika kita punya mindset itu, kita jadi membarangkan manusia. Gitu Oke. loh. Kalau kita melihat orang itu sebagai duit, nah itu kan uang tuh benda mati gitu loh. Mhm. Mhm. Uang itu benda mati dan ketika kita pakai sudut pandang itu ya akhirnya kita mengelola orang seperti mengelola benda mati dan mereka kita lupa untuk memanage hati mereka gitu. Jadi, saya kasih tips ya untuk Mhm. Anda supaya bisa meningkatkan motivasi intrinsik di tim Anda gitu ya. Oke, Mas Salman ini kita tahan dulu tipsnya ya di Oh, sesi baiklah. berikutnya. Nah, pastinya Small Listeners, nanti mungkin Mbak Gola juga ingin menambahkan bagaimana tips-tipsnya. Tapi Small Listeners, Anda harus tetap mendengarkan kami. Tersisa setengah jam lagi untuk Anda menyimak perbincangan kami mengenai employee engagement. Dan nanti kita juga akan analisa beberapa tantangan lagi. Jadi pastikan Anda masih mendengarkan kami di Smart Character. Oke, Small Listeners, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Smart Character malam hari ini dengan perbincangan kami yang menarik mengenai employee engagement. Nah, tadi sempat terpotong ya Mas Harmoni untuk tips-tips ya untuk membangun engagement di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Silakan Mas Harmoni, lanjutkan. Jadi memang, siaran kita tuh 2 jam ya, memang sengaja didesain 2 jam itu karena memang jam kedua itu bagian kedua, kita bisa banyak baca tanda tangan gitu, Ya. jadi seru ya. Nah, tadi berkaitan dengan pertanyaan Mbak, Audrey gitu, gimana Mhm. kita dalam masa krisis ini banyak WFH, kita tetap menjaga employee engagement kita tetap baik. Jadi pertama gini, saya tadi sempat bahas bahwa manusia itu kita punya kecenderungan melihat, apalagi atasan gitu ya, leader. Ketika kita hire seseorang, kita melihat mereka sebagai, duit gitu. Kalau gua Mhm. gaji mereka 5 juta, ya maka gua minta mereka kerja lebih dari 5 juta, bahkan bisa kalau bisa balikin duit lebih, 20 juta gitu. Kalau misalnya kita memperlakukan tim kita seperti uang ya, uang kan benda mati, otomatis kita memperlakukan mereka seperti barang gitu. Dan itu jadi masalah dan itu jadi problem gitu. Karena mereka pasti merasa tersinggung, mereka merasa tidak dihargai karena mereka tidak diperlakukan seperti manusia. The problem is we are working on emotional side of the people. And itu yang kita perlu pahami ya. Ketika kita perlu invest untuk training, kita perlu invest untuk engagement, kita perlu invest untuk coaching, kita perlu invest untuk, apa namanya, penempatan, pengenalan, itu butuh duit semua gitu. Tapi ya, apakah itu worth it? Yes, it is worth it karena kita lagi meningkatkan engagement mereka, tanpa pengenalan, tanpa encouragement, tanpa pengajaran, tanpa membangun, tanpa, motivasi, mereka hanya akan sekedar bekerja dan bahkan lebih mengerikan lagi dapat mensabotase Ya. perusahaan Anda. Nah, jadi, tips yang paling penting adalah bagaimana kita memimpin dengan hati, bagaimana kita memimpin dengan tujuan gitu. Ketika kita mengalihkan, ini untuk leader ya, tips untuk leader, bagaimana kita mengalihkan dari melihat mereka sebagai orang yang harus perform, sebagai barang yang harus perform, kayak gue beli barang, beli HP, ya gue pengen HP gue bekerja dengan baik. Bukan, mereka bukan benda mati. Kita melihat mereka sebagai benda hidup yang memang perlu di-maintain. Nah, Mhm. selanjutnya, kita coba ambil dari sudut pandang
tim gitu ya, dari sudut pandang karyawan. Nah, ketika Anda bekerja hanya untuk uang, Anda juga bekerja pada benda mati gitu. Maka karena bicara soal keinginan gitu ya, sandang pangan papan aja, itu tuh Mhm. subjektif banget gitu. Banyak orang bilang dulu Tuhan aku berdoa untuk motor gitu kan, dikasih motor gitu kan, Iya. bersyukur. Ternyata nggak cukup, pengen motor yang lebih gede gitu kan. Mhm. Nah terus pengen rumah gitu kan, berdoa pengen rumah, dapat rumah akhirnya. Ternyata apartemennya nggak cukup, mintanya yang 3 kamar gitu kan. Oke. Lama-kelamaan naik terus. Jadi ujung-ujungnya sandang pangan papan pun nggak cukup-cukup gitu. Karena kita butuh keinginan yang lebih mewah lagi, pengen Mhm. posisi yang lebih eksklusif lagi, pengen mobil yang lebih menarik lagi, pengen motor dan lain nggak habis-habis gitu. Apalagi diskon 10-10 belum tentu beli dipakai juga gitu. So, jadi ini penting gitu untuk kita memahami bahwa kata cukup dalam perut kita, kata cukup dalam keinginan kita itu kadang nggak ada batasnya gitu. Dan kita perlu mendefinisikan apa tujuan hidupmu. Kita perlu Oke. mendefinisikan apa sih kenapa engkau ada di bumi ini sehingga pekerjaanmu ini jadi bermakna gitu loh. Bahkan struggle-mu jadi bermakna, Mhm. kesakitanmu jadi bermakna, air matamu, keringatmu akan jadi bermakna ketika engkau memiliki dan menyadari bahwa engkau kerja untuk tujuan, betul nggak? Kalau Ya. Anda kerja nggak tanpa tujuan, Anda berkeringat tanpa makna, Anda Mhm. menangis tanpa makna, Anda berkeringat tanpa makna, ya ujung-ujungnya jadi kerja males-malesan karena Anda bekerja tanpa tujuan. So, make sure motivasi Anda itu diletakkan pada bukan benda, pada makhluk hidup. Contohnya Oke. apa? Keluarga Anda, ya. Mhm. Anda bekerja untuk keluarga, Anda bekerja untuk cinta, Anda bekerja untuk Tuhan, Anda bekerja karena ini sebuah kasih karunia, sebuah kesempatan. Mhm. Anda bekerja untuk memberikan dampak, Anda bekerja untuk menolong orang lain. Ketika Anda memindahkan dari motivasi Anda yang kepada benda mati yang kita sebut sebagai mamon, itu Mhm. berubah menjadi sesuatu yang lebih bermakna, bernilai dan Anda akan jauh lebih enjoy dengan pekerjaan Anda. Saya menolong orang nggak hitung-hitungan gitu ya. Tiba-tiba saya nggak sampai nggak kepikir gitu. Gile ada orang hubungin saya, ada sebuah bank besar hubungin saya untuk pakai jasa saya. Saya mana kepikir kok bisa begitu. Ternyata saya pernah tolong orang lain gitu ya sehingga orang lain itu merasa terbantu dan memberikan impresi baik gitu terhadap Oke. perusahaan. Dan itu hadiah dari Tuhan gitu loh. Saya nggak minta tapi Tuhan yang pelihara saya gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kita perlu pahami bahwa engagement itu kompleks gitu. Tapi satu sisi ketika kita menghidupinya itu jadi lebih bermakna gitu. Oke. Mbak Golda mungkin ingin menambahkan untuk tips meningkatkan engagement di tengah situasi pandemi seperti ini. Ya, tipsnya adalah kan karena tadi Mbak Ode sempat mention ya, kalau misalnya sekarang kan udah jarang ketemu, semuanya serba virtual, serba online gitu, cuma tatap-tatapan via Zoom doang, gimana cara meningkatkannya gitu. Kalau misalnya Anda leaders, ya saya ini juga sangat terinspirasi ya dengan kisah-kisah yang saya baca gitu. Leaders kirimin kopi, kirimin sekedar snack gitu kepada timnya gitu via ojek Pesannya, online. oke. Cuma sekedar oke kita sharing tapi tiba-tiba ada makanan datang ke rumah masing-masing. Itu salah satu bentuk yang bisa dilakukan gitu untuk membangun. Tapi mungkin masukan dari saya, tips dari saya adalah konflik itu adalah sesuatu yang normal. Jangan takut dengan konflik, khususnya Bapak Ibu, teman-teman yang mungkin base-nya adalah warna foto karakter hijau gitu yang memang secara kecenderungannya sangat tidak nyaman ketika ada konflik. Konflik itu adalah sesuatu yang normal, perbedaan itu adalah sesuatu yang biasa. Justru tidak menyenangkan kalau semuanya setuju gitu. Kita tidak akan bisa mendapatkan gambaran pertimbangan dari sisi lain gitu. Perbedaan pendapat, perbedaan cara berpikir. Yang penting adalah yang perlu kita bangun adalah ya kesamaan visi, kesamaan tujuan, kesamaan keinginan untuk menyelesaikan
mencapai target gitu. Itu yang perlu dibangun. Tetapi juga perlu diketahui bahwa ketika konflik diresponi dengan tepat, maka itu adalah salah satu cara untuk membangun engagement itu lebih kuat lagi, Mbak Audrey. Rekonsiliasi itu selalu ngebuat orang tuh semakin dekat, semakin intim gitu. Misalnya Mbak Audrey punya konflik sama saya, kita mau selesaikan nih. Aduh, saya nggak nyaman nih Mbak Audrey, kita ngomongin deh. Jadi saya tuh kecewa sama Mbak Audrey gini-gini. Mbak Audrey ngomong, Golda, gue tuh juga sebenarnya begini sama lo. Oke, kita minta maaf, say sorry. Terus nextnya, iya lo jangan gini lagi ya. Itu secara normal pasti hubungan saya sama Mbak Audrey itu pasti akan lebih dekat. Oke. Pengenalannya itu akan meningkat, akan naik ke level yang berikutnya gitu. Jadi rekonsiliasi itu ngebuat jadi justru tambah dekat. Itu yang akan bisa membangun engagement. Ketika Bapak Ibu, teman-teman, leaders ataupun employee gitu ya, ketemu tantangan pekerjaan dalam pekerjaan ataupun dalam hubungan apapun juga, ketika ada konflik, jangan menjauh, jangan menghindar, jangan fokus kepada siapa yang salah, apa yang salah. Fokuslah dengan bagaimana solusinya, bagaimana harus meresponinya, apa yang harus dilakukan gitu. Dan ketika konflik bisa diresponi dengan tepat, itu salah satu hal yang bisa membangun engagement-nya juga justru semakin kuat juga. Oke, fokus kepada solusi ya. Oke, sebelum kita rehat mungkin Mas Harmoni bisa analisa satu tantangan yang sudah masuk, silakan. Baik, saya analisa satu tanda tangan ya. Oke, saya mau analisa tanda tangannya Ibu Jenny. Tadi bukan Bu Jenny ya, Bu Golda ya? Bukan. Oke, Ibu Jenny adalah seseorang yang rendah hati, ramah, baik hati, sabar. Ibu Jenny ini kalau misalkan lagi stres, lagi tertekan gitu tuh nggak komplain. Ibu tuh tekun, jadi berusaha untuk nyelesain dulu. Ibu tuh berusaha untuk apa ya, kalau orang lain kalau misalkan stres tuh langsung ngamuk-ngamuk, Ibu Jenny tuh enggak. Bu Jenny tuh orangnya sabar. Ibu Jenny tuh seseorang yang rendah hati. Jadi Anda juga orang yang rela berkorban. Ya, sehingga tapi titik kritisnya ya gitu, cenderung rendah diri. Tuhan ciptakan 100 tapi Anda melihat diri Anda cuman 40, 30 gitu. Nah, jadi kalau Anda seorang karyawan, maka Anda perlu mempush gitu ya diri Anda supaya keluar dari zona nyaman, keluar dari zona intimidasi, sehingga belajar menerima kepercayaan, sehingga Anda lebih percaya diri lagi ketika Anda memenangkan banyak achievement dalam kehidupan. Yang kedua, ketika Anda seorang pemimpin gitu ya, ketika Anda memimpin tim dan karyawan Anda perlu belajar, Anda sudah bagus dalam mendengar, pasti Anda punya kemampuan mendengar yang baik. Namun cenderung kurang tegas ya. Itu saja dari saya. Oke, itu dia semua listeners, tanda tangan terakhir yang mungkin bisa kita bacakan di sesi ini, tapi minggu depan kami akan analisa ya beberapa tantangan yang sudah masuk di minggu ini. Nanti kita akan tutup ya dengan perendaman dan juga pastinya power statement dari Mbak Golda dan juga Mas Harmoni. Jadi pastikan Anda mendengarkan sampai dengan selesai, sampai dengan jam 10 malam masih dalam Smart Character bersama saya Audrey Juwana, Mbak Golda dan juga Mas Harmoni. Listeners, tidak terasa ya perbincangan kita sudah hampir harus selesai, tapi yang pasti sebelum kita tutup perbincangan kita harus dapat nih serap banyak nih dari Mbak Golda dan juga Mas Harmoni. Dan mungkin ya setelah kita berbincang panjang lebar mengenai employee engagement, mungkin bisa dikasih sedikit rangkuman dan juga power statement yang mengenai topik kita malam hari ini. Mungkin dari Mas Harmoni silakan. Baik, jangan lupa bahwa menyadari bahwa manusia itu makhluk emosi ya. Jadi jangan lupa bahwa kita perlu mengenali, kita perlu menyadari bahwa setiap manusia itu unik gitu ya. Yang kedua, jangan sampai Anda salah menempatkan. Orang itu harus supaya perform harus bekerja sesuai dengan potensinya agar dia dapat memiliki kompetensi yang baik, karena kompetensi itu diasah dari potensi yang mereka punya dari hari ini ya. Lalu jangan lupa untuk invest untuk bangun orang melalui training, bangun orang untuk coaching, bangun orang untuk mentoring, karena itu akan worth it dan meningkatkan engagement dalam perusahaan Anda. Yang keempat, jangan lupa mengafirmasi
melalui sistem, melalui OKR, mau melalui KPI tentang pekerjaan mereka agar performa mereka pun dapat terukur dengan baik. Lalu yang kelima, jangan lupa untuk memuji ketika mereka perform ya. Ketika Anda melakukan 5 hal ini otomatis tim Anda akan terbangun employee engagement-nya. Oke, itu dia dari Mas Harmoni dan mungkin sekarang giliran Mbak Golda, silakan Mbak. Ya, kalau harmoni tadi mungkin udah ngambil sudut pandang dari leader, saya mungkin ngambil sudut pandang dari employee-nya ya. Oke. Ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita yang bekerja tetaplah semangat di tengah WFH ini, sudah banyak angka pengangguran. Bersyukurlah kalau misalnya masih ada yang bisa kita kerjakan, perusahaan masih mempercayakan kita. Yuk, daripada kita menggunakan waktu kita untuk mengkritisi, mempertanyakan kepemimpinan, kemudian kita komplain dengan pekerjaan atau dengan benefit yang kita dapatkan. Lebih baik kita gunakan waktu yang ada, energi yang ada untuk sesuatu yang membangun. Selesaikan apa yang menjadi tanggung jawab, berikanlah lebih. Karena mungkin secara atau mungkin pemimpin atau atasan Bapak Ibu tidak menghargai, tetapi ada satu hal yang Bapak Ibu harus tahu, bahwa kompetensi Bapak Ibu pasti meningkat. Waktu Bapak Ibu melakukan sesuatu dengan rela, hati Bapak Ibu kapasitasnya diperbesar, sehingga bisa menampung lebih banyak lagi kepercayaan. Gitu ya. Yang penting tetap jaga kesehatan, tetap bekerja dengan maksimal, tetap lakukan yang terbaik, nggak usah komplain-komplain, nggak usah memakai kekhawatiran yang berlebihan. Selama masih ada yang dikerjakan, bersyukurlah dan lakukanlah dengan semangat. Saya berharap Bapak Ibu bisa membangun tim kerja, memiliki tim kerja yang sama-sama juga support Bapak Ibu sehingga engagement itu ada. Waktu perusahaan Bapak Ibu juga berhasil, pekerjaan Bapak Ibu juga berhasil, pastinya benefit juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Oke, soalnya sudah disampaikan oleh Mas Harmoni dan juga Mbak Golda ya mengenai employee engagement ini seperti apa. Tapi sebelumnya kita akan tutup perbincangan kita malam hari ini dengan peredaman yang akan dibawakan oleh Mas Harmoni. Baru saja Anda mendengar pembahasan yang panjang lebar tinggi dalam mengenai engagement. Kita mengambil sudut pandang leader, bagaimana mengelola employee, dan kita juga mengambil sudut pandang personal engagement terhadap perusahaannya. Bicara tentang employee engagement itu bicara tentang winning a heart, memenangkan hati tim Anda, memenangkan emosi dari tim Anda, bagaimana mengelola hati mereka, bagaimana mengelola perasaan mereka. Karena dalam masa sulit ini justru yang perlu dikelola adalah hati dan perasaan. Justru sebagai seorang pemimpin, kepemimpinan ini terus evolve, kepemimpinan terus berubah, dan banyak model yang terus diteliti dan dicari model manakah yang terbaik agar membuat tim kita perform. Namun jangan lupa, bagaimanapun teorinya, apapun modelnya, manusia butuh dipahami, manusia butuh dimengerti, manusia butuh dikenali, diafirmasi, dibangun agar mereka bisa bekerja sesuai dengan kapasitasnya. Manusia itu butuh diafirmasi kekuatannya, manusia itu butuh dibimbing, manusia itu butuh diajar, manusia itu butuh digandeng supaya dia bisa perform. Ketika Anda berhasil membangun pengharapan, ketika Anda berhasil membangun tujuan yang senilai dengan tim Anda, ketika Anda berhasil membangun sebuah mekanisme atau bahkan purpose atau visi atau nilai yang Anda ingin implement dalam perusahaan dan caranya pun juga Anda menemukan, maka otomatis tim Anda akan engage, dan itu adalah hal yang kita inginkan.
namun tidak mudah Bapak Ibu Saudara, tapi saya percaya pasti bisa. Saya juga berbicara hari ini kepada Anda yang mungkin karyawan yang merasa, oh ini pembahasan topiknya khusus untuk pemimpin, apakah saya harus nunggu jadi seorang CEO dulu baru saya bisa ngelihat ini? No, pemimpin itu dimulai dari diri sendiri. Bagaimana Anda memimpin diri sendiri, bagaimana Anda memimpin keluarga Anda, ya, mulailah dari ruang lingkup terkecil. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mengelola hal-hal yang dipercayakan dari hal-hal kecil. Kita mulai mengelolanya dengan baik. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melihat engagement ini, berusahalah untuk menjadi orang yang engage. Ketika saya menganalogikan perahu, janganlah Anda diam-diam saja dan menikmati pemandangan, tapi belajarlah untuk berkontribusi lebih, belajarlah untuk berkontribusi bagi perusahaan, karena itu akan memberikan dampak yang baik bagi perusahaan. Ketika Anda masih dapat pekerjaan, ketika Anda masih digaji dalam masa-masa sulit ini, Anda mesti bersyukur karena pasti atasan Anda kelimpungan bagaimana mempertahankan kapal ini tetap bertumbuh, tetap ngapung dengan baik. So, it is a hard time. So, pahami dan kelolalah ekspektasi Anda agar Anda memiliki ekspektasi yang sehat terhadap perusahaan. Dan bagi Anda seorang pemimpin, kelolalah tim Anda dan menangkan hati tim Anda. Always right response. Oke, Smart Listeners, luar biasa sekali perbincangan kita malam hari ini. Ternyata masih sangat memungkinkan ya untuk membangun employee engagement di tengah situasi pandemi COVID-19, yang pasti harus ada kesadaran dari diri masing-masing, dari leader dan juga employee untuk membangun itu sendiri. Dan pastinya terima kasih untuk Mas Harmony dan juga Mbak Golda ya, sangat insightful sekali. Kita ketemu di minggu depan untuk membahas topik-topik yang menarik yang pastinya sangat relate sekali dengan Anda, Smart Listeners. Dan terus dengarkan Smart Character setiap Senin dari jam 8 sampai dengan jam 10 malam bersama tim Power Character. Dan pastinya kita bertiga pamit ya. Tetap jaga kesehatan Anda, Smart Listeners. Saya Audrey Jona. Saya Harmony Ezra. Saya Golda Siregar. Smart Character, who we are. We are life transformer. We are change to change the world. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye. Baru saja Anda menyimak Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Awali kesuksesan Anda dengan perubahan karakter. Terima kasih dan sampai jumpa.